Bab 933. Dijaga ketat. Kenzi awalnya mengira orang yang mengetuk pintu saat ini pasti tamu tak diundang. Tanpa diduga, ketika dia membuka pintu, dia melihat Sokjian dalam setelan bergaya, berpakaian seperti pengantin pria, dengan senyuman di wajahnya, berdiri pintu. Tidak hanya mengenakan setelan jas yang stylish, rambutnya juga disisir rapi dan berkilau, serta terdapat bros unik di bagian dada pakaian tersebut. Tuan Sokjian, apa yang kamu lakukan di sini? Kenzi sedikit bingung. Sokjian adalah seorang pengemudi mobil tua. Meskipun dia telah menerima 1,5 juta darinya beberapa hari yang lalu, yang memang memberinya sedikit kekayaan, dia tidak akan langsung berpura-pura menjadi pria kelas atas. Saudara Kenzi, hari ini Lolita dan aku keluar untuk mengambil foto pernikahan, dan kami juga mendapat buku nikah. Sokjian menunjukkan kantong kertas di tangannya. Sokjian tersenyum dan menyerahkan tas itu kepada Kenzi. Setelah mendengar ini, Kenzi mengerti. Sokjian berpakaian seperti untuk mengajukan akta nikah dan mengambil foto pernikahan. Diperkirakan Sokjian akan segera mengadakan resepsi pernikahan. Kenzi tersenyum, mengucapkan selamat, lalu memintanya duduk dan menuangkan teh untuknya. Sokjian sebenarnya tidak ada urusan lain datang ke Kenzi. Dia hanya datang berbagi kegembiraannya, dan memberi Kenzi sebatang rokok untuk mengungkapkan perasaannya. Sejak Kenzi memberinya 1,5 juta 2 hari lalu, Sokjian tampaknya telah mencapai puncak hidupnya akhir-akhir ini, dan statusnya dalam keluarga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tunangannya Lolita sekarang jinak seperti kucing, Sokjian tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun, dia melayani Sokjian seperti seorang suami. Baru hari ini, Sokjian dan tunangannya Lolita keluar untuk mengambil akta nikah dan mengambil foto pernikahan. Wajah Sokjian dipenuhi dengan senyum bahagia, dan dia berkata dengan ramah. Saudaraku yang baik, Lolita dan aku tidak hanya mengajukan surat nikah dan mengambil foto, tetapi juga memeriksa sebuah rumah. 50 meter persegi, 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu, walaupun itu rumah bekas, tapi secara keseluruhan cukup bagus. Hehehe, mulai sekarang, aku, Sokjian, juga akan menjadi penduduk asli ibu kota dengan mobil dan rumah. Berbicara tentang rumah, Sokjian merasa lebih puas, senyumannya menjadi sedikit lebih besar. Kenzi tersenyum tipis dan berkata, resepsi pernikahan akan segera diadakan. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Setelah rumahnya dibeli, perlu direnovasi. Sokjian melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah kamu besok punya waktu? Lolita dan aku telah memikirkannya selama 2 hari terakhir ini. Saudara Kenzi, jika bukan kamu, kami tidak hanya tidak dapat membeli rumah dan memiliki sebuah keluarga, tapi kita juga akan dipisahkan sebagai pasangan. Dia bilang aku harus meluangkan waktu untuk mengundangmu. Dia membuat makanan enak dan berterima kasih dengan layak. Kenzi berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apakah akan ada waktu luang besok, terutama karena ada yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu apakah masalah ini bisa berjalan lancar. Aku menerima kebaikan kalian mengundangku makan. Tapi, lupakan saja. Masalah yang dia dimaksud adalah tentang menyelinap ke kompleks militer di malam hari. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka tidak apa-apa. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, itu akan sangat berbahaya. Mungkin dia bahkan tidak akan kembali ke rumah sewa ini. Tentu saja, dia tidak setuju dengan ajakan Sokjian untuk minum besok. Setelah mendengar ini, Sokjian berdiri dan berkata, bagaimana ini bisa dilupakan? Jika bukan karena kamu pernikahanku dengan Lolita akan 100% tak terjadi. Aku mengemudikan mobil pada siang hari dan Lolita harus pergi bekerja di perusahaan, dan pada dasarnya kami jarang bertemu pada siang hari. Aku benar-benar ingin menyeretmu ke rumahku dan menyuruhmu makan 3 kali sehari di rumahku. Sekarang, aku hanya mentraktirmu minum, bagaimana bisa dilupakan? Kenzi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Sokjian melambaikan tangannya, jangan berkata apa-apa lagi, minuman ini mewakili rasa terima kasih istriku. Tidak masalah jika kamu tidak bebas besok, atau lusa. Singkatnya, aku akan datang kepadamu setiap hari sampai kamu punya waktu. Aku akan meminta istriku memasak, dan mengundangmu untuk minum. Aku pulang, sampai jumpa. Sokjian sangat ceria, dan setelah selesai berbicara,
dia menjabat tangannya dan dengan angkuh keluar dan pergi. Masalah makan diselesaikan secara sepihak oleh Sokjian. Kenzi tidak punya pilihan selain tersenyum dan melihatnya pergi. Di tengah malam, Kenzi mengambil barang-barang yang diperlukan, berganti pakaian yang nyaman untuk aktivitas malam hari, dan mulai melakukan aksinya. Sesampainya di kompleks militer yang dijaga ketat, Kenzi berjalan menyusuri tembok luar sebentar dan sampai di area tembok yang relatif terpencil. Dia telah berada di sini beberapa malam berturut-turut sebelumnya, dan dia tahu betul bahwa tembok kompleks militer ini tidak mudah untuk didaki. Ketinggian tembok tidak terlalu sulit, dengan kemampuan Kenzi, dia hanya perlu menginjak tembok dan menggunakan sedikit tenaga untuk memanjat tembok. Namun yang sulit ada di pagar yang tinggi ini. Tidak hanya terdapat cincin kawat besi untuk mencegah pemanjatan tetapi juga terdapat beberapa alat pemancar alarm inframerah. Tidak hanya itu, ada menara pengawas yang didirikan setiap beberapa ratus meter di pagar tersebut. Ada penjaga dengan senjata dan amunisi yang berjaga, serta lampu sorot yang mampu menerangi area luas dalam radius luas. Jika dia ingin menyelinap masuk tanpa kelihatan musuh, Kenzi hanya bisa memulai dari menara pengawal. Tempat di mana dia berdiri berada tepat di luar tembok di bawah menara pengawal. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat seorang penjaga dengan pistol, bersandar di pagar menara, merokok dengan santai. Namun, karena keterbatasan sudut pandang, penjaga tidak bisa melihatnya. Setelah penjaga membuang puntung rokoknya, dia berbalik bersandar di pagar sebelah timur, sepertinya memperhatikan pergerakan dinding timur. Kenzi tahu bahwa kesempatan telah datang, dia tiba-tiba melompat, lalu dengan lembut menyentuh dinding dengan jari kakinya. Dia memanjat pagar dengan ringan, dan mendarat diam-diam di lantai menara penjagaan. Tidak akan ada alat pemicu alarm inframerah di dalam pos jaga, juga tidak akan ada cincin kawat. Saat ini, penjaga masih bersandar di pagar dan mengamati situasi di sebelah timur. Kenzi melihat bahwa dia tidak menyadari kehadirannya, jadi tidak perlu membuat penjaga itu pingsan. Dia mundur 2 langkah dan diam-diam menuruni tangga spiral menara penjaga. Setelah keluar dari menara penjaga, dia sudah berada di dalam kompleks. Kenzi tidak begitu paham dengan bagian dalam kompleks tersebut, tetapi melihat tampilan villa taman di mana-mana, terlihat jelas bahwa tempat ini pada dasarnya adalah kompleks keluarga tempat tinggal para bos besar. Tingkat keamanan di dalamnya tidak sekuat tembok di sekelilingnya, sangat ketat. Mengikuti peta medan internal kompleks yang digambar Dian Ara untuknya di atas kertas pada saat itu, Kenzi memanfaatkan kegelapan untuk mengidentifikasi arah dan menyelinap langsung ke lokasi villa nomor 78. Di sanalah ayah kandungnya sering tinggal. Bab 934. Berita baru. Villa nomor 78. Kenzi dengan hati-hati menyelinap, menghindari kamera di 4 sudut villa, dan naik dari belakang villa ke teras lantai 2 di malam yang gelap. Dia bersembunyi dalam bayangan gelap di sudut dan melepaskan aliran spiritual untuk mencari bagian dalam bangunan villa. Tubuh spiritual Kenzi tidak menemukan ayahnya, saudara tirinya Riki Harimurti, atau ibu Riki Harimurti, Nyonya Camelia. Di lobi lantai 1, ada 2 pria yang tampak seperti pengawal berjas hitam, duduk di sana bermain catur. Di ruang belajar di lantai 2, seorang lelaki tua yang berpenampilan seperti kepala pelayan sedang membersihkan debu di rak buku dengan kemoceng, sementara seorang pelayan muda sedang menyeka rak buku dan meja dengan lap. Selain 4 orang ini, tidak ada orang lain. Kenzi sedikit bingung. Hari sudah sangat larut. Mengapa tidak ada salah satu pemilik gedung di sini? Dering ling ling. Pada saat ini, telepon di ruang kerja berdering. Ketika Kenzi mendengar telepon berdering, dia segera memusatkan perhatiannya dan mengamatinya dengan kesadaran spiritualnya. Pria tua yang tampak seperti kepala pelayan berjalan ke meja, mengangkat telepon dan mendengarkan sebentar. Kenzi samar-samar mendengar bahwa ada suara seorang wanita di ujung lain telepon, yang sepertinya berkata, keluarga Harimurti, orang tua, harus mempersiapkan hadiah ulang tahun. Bagaimanapun, kesadaran spiritual Kenzi tidak cukup kuat untuk sepenuhnya mendengar suara halus yang datang dari ujung lain telepon. Namun, Kenzi dapat dengan jelas mengamati bagaimana tanggapan pengurus rumah tangga tua itu. Pengurus rumah tua itu sepertinya mendengarkan instruksi tuannya. Setelah mendengarkan panggilan itu sebentar, dia mengangguk berulang kali dan menjawab dengan hormat. Oke, Nyonya Camelia,
yakinlah, kami akan bersiap dengan baik di sini. Juga, bolehkah saya bertanya, kapan Nyonya dan Tuan akan kembali? Ada tamu terhormat telah mengunjungi kami selama periode ini. Beberapa dari mereka telah berkunjung ke sini beberapa kali. Mereka mengatakan ada hal penting yang perlu dibicarakan dengan Tuan Winji, tapi pengurus rumah tua itu disela kata-katanya dan tidak punya pilihan selain mengangguk lagi. Oke, jika tamu-tamu terhormat itu datang berkunjung lagi, aku akan memberitahu mereka sesuai dengan kata-kata Nyonya, tubuh Tuan masih perlu dirawat agar sehat kembali, dan dia tidak akan kembali dalam waktu dekat jadi dia tidak bisa menerima tamu. Setelah kepala pelayan tua itu menutup telepon, dia jelas-jelas mengeluarkan suara menghela nafas panjang, lalu dia berdiri di depan meja, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, hanya menggelengkan kepalanya lagi. Paman Awi, Tuan dan Nyonya Kamelia telah tinggal di Menara Jihan selama lebih dari 1 atau 2 bulan, dan mereka masih menolak untuk kembali. Mengapa? Pelayan muda itu datang ke sisi pengurus rumah tua itu. Bagaimana aku tahu kenapa? Aku bukan cacing gelang di perut mereka, jadi bagaimana aku tahu? Keluh pelayan tua bernama Awi, lalu mengambil kemoceng dan terus membersihkan debu di rak buku. Pembantu itu mendatangi pengurus rumah tangga tua itu dengan membawa kain lap. Sambil menyeka rak buku, dia berbicara dengan pengurus rumah tua itu dan berkata, Paman Awi, ada sesuatu yang ingin katakan. Aku selalu punya perasaan bahwa Tuan Winji tampaknya adalah orang yang berbeda, agak berbeda dari Tuan Winji yang lama. Paman Awi meliriknya dan bertanya, bagaimana bisa? Pelayan itu berhenti mengusap, membuka matanya dengan serius dan berkata, apakah kamu ingat? Pada hari ketika Tuan Winji sakit tenggorokan lebih dari sebulan yang lalu, Tuan Riki mendapat masalah di luar dan kembali dalam keadaan mabuk. Begitu dia memasuki pintu, dia jatuh pingsan di aula dan memecahkan botol berharga yang disukai Tuan Winji. Aku sedang mengepel lantai di ruang tamu saat itu. Aku pikir Tuan Winji pasti akan marah padanya dan akan mengurungnya di rumah selama 10,5 hari. Tapi tanpa diduga, setelah mendengar gerakan di ruang tamu, Tuan Winji keluar dari ruang kerja, berdiri di lantai atas dan melihat, lalu kembali ke ruang kerja tanpa bertanya, bahkan tidak turun ke bawah. Pelayan itu membuka matanya lebar dan berkata dengan aneh, bukankah ini aneh? Berdasarkan temperamen Tuan Besar, Tuan Muda itu sangat mabuk sehingga dia bahkan memecahkan botol porselennya. Tapi kenapa Tuan Besar tidak marah? Mungkin Tuan Winji melihat Tuan Muda dalam keadaan mabuk jadi tidak ingin berbicara dengannya. Mungkin juga karena alasan lain. Singkatnya, Tuan Besar tidak kehilangan kesabaran terhadap Tuan Muda, yang berarti itu hal yang bagus, jangan pikir macam-macam. Pelayan itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, tapi itu tidak benar. Ada hal lain yang membuatku merasa bahwa setelah Tuan Besar jatuh sakit, dia tampak seperti seorang orang yang berbeda. Apakah Paman ingat buku harian Tuan Besar? Dulu, kapanpun dia pergi, kemanapun dia pergi atau berapa lama pun, dia tidak akan pernah meninggalkan buku hariannya. Tetapi hari itu dia meninggalkannya karena ingin menemani Nyonya Kamelia tinggal di Menara Jihan. Aku kira dia benar-benar lupa, jadi aku membawa buku harian itu. Setelah melihatnya di ruang kerja, aku mengambil buku harian itu dan bergegas menyerahkannya kepadanya. Pembantu muda itu berkata dengan gelisah, Paman Awi, aku ragu kondisi Tuan Besar bukan penyakit biasa. Setelah Tuan jatuh sakit, temperamennya berubah drastis. Aku ragu ada yang salah dengan Tuan Besar. Pelayan itu membuka matanya lebar-lebar dan menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Kepala pelayan tua bernama Awi menjadi marah sekaligus lucu setelah mendengar ini. Jangan konyol. Tuan Winji dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit serius. Meski dia sedikit sakit, dia akan kembali menjadi normal cepat atau lambat. Sekarang kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak dan lakukan urusanmu sendiri. Ngomong-ngomong, Nyonya Kamelia Jihan baru saja menyuruhku menyiapkan hadiah ulang tahun untuk lelaki tua keluarga Harimurti. Kamu harus mengurus masalah ini. Di teras, setelah Kenzi mendengar apa yang mereka bicarakan, dia sudah memikirkan beberapa hal di benaknya. Tampaknya kesehatan pria itu buruk, menurut perkataan pelayan muda itu, dia jatuh sakit dan temperamennya berubah drastis. Menurut pandangan Jaiden Blue terhadap Nyonya Kamelia selama hidupnya,
Kenzi punya alasan untuk curiga bahwa pria itu mungkin mengalami perubahan temperamen karena manipulasi Nyonya Camelia. Selain itu, Kenzi sekarang memahami bahwa tidak realistis lagi menghubungi pria ini secara diam-diam. Pria itu dan Nyonya Camelia sama-sama tinggal di gedung Menara Jihan, sedangkan di mana gedung itu berada, Kenzi belum tahu. Mengingat risiko akan memperingatkan musuh terlalu besar, Kenzi tidak berniat menangkap pengurus rumah tangga atau pembantu tersebut dan memaksanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Ia berencana menyelidiki masalah tersebut secara diam-diam, apalagi ia juga mengetahui bahwa kakek tua dari keluarga Harimurti sedang merayakan ulang tahunnya. Di hari ulang tahun ini, pasti pria itu akan muncul.